Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yusuf dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, terdiri dari saya Diki Wijaya Rahman, kemudian Din Ayu, Edrianisa, Elvira Herdiani, Fatul Nada, Haris Rizky, dan Meliana Nuraini. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai mekanisme penciptaan uang beredar di Indonesia dan cara Technorage mendorong pencetakan uang serta dampaknya terhadap tingkat inflasi. Slide selanjutnya. Berikut merupakan rangkuman dari PowerPoint kami. Kami akan menjawab mengenai KBL 1 dan KBL 2, di mana KBL 1 akan menjawab pertanyaan mengenai mekanisme penciptaan uang di Indonesia, dan kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan uang, dan KBL 2 akan menjawab mengenai pertanyaan cara Technorage mendorong pencetakan uang dan dampaknya pada inflasi dan pergeseran ke mata uang asing. Secara umum, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat di dalam proses penciptaan uang, yaitu otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat atau sektor swasta domestik. Secara sederhana, dapat diuraikan bahwa otoritas moneter menciptakan uang kartal, sementara bank umum menciptakan uang giral dan uang kuasi. Sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Lalu bagaimana mekanisme penciptaan uang oleh otoritas moneter dan bank umum? Mari kita simak bersama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Bank sentral memiliki hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, bank sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dalam praktiknya, ternyata bank sentral juga menerima simpanan giro bank umum. Uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank sentral tersebut selanjutnya disebut sebagai uang primer. Uang primer merupakan inti atau biang dalam proses penciptaan uang beredar. Berikut merupakan ilustrasi untuk memahami proses penciptaan uang primer oleh otoritas moneter dengan lebih mudah. Misalkan, seorang eksportir Indonesia menerima pembayaran dalam bentuk wesel ekspor sebesar 1 juta dolar dengan kurs Rp5.000 per dolar. Kemudian eksportir menjual wesel ekspor tersebut kepada Bank A. Terhadap penjualan ini, eksportir melepaskan haknya atas uang 1 juta dolar dan sebagai gantinya, Bank A akan membukukan sejumlah Rp5 miliar sebagai tambahan pada saldo rekening eksportir di Bank A. Apabila eksportir tidak bermaksud menarik tunai simpanan gironya, maka yang terjadi selanjutnya adalah Bank A menjual wesel ekspor tersebut kepada Bank Indonesia. Terhadap penjualan ini, Bank A melepaskan haknya atas uang 1 juta dolar tersebut dan sebagai gantinya Bank Indonesia akan membukukan sejumlah Rp5 miliar sebagai tambahan pada saldo rekening giro Bank A pada Bank Indonesia. Dengan penambahan pada saldo rekening giro Bank A di Bank Indonesia tersebut, pada dasarnya telah tercipta uang primer sebesar Rp5 miliar. Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa apakah si eksportir berniat atau tidak untuk menguangkan ceknya tidak mengubah kenyataan bahwa uang primer sebesar Rp5 miliar telah tercipta. Bentuk uang primer tersebut dapat berupa saldo rekening giro Bank A di Bank Indonesia atau dapat pula berupa uang tunai yang diterima oleh eksportir. Berdasarkan ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa uang primer di Indonesia dapat didefinisikan sebagai uang tunai atau uang kartal yang dipegang oleh masyarakat maupun bank umum ditambah dengan saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penciptaan uang oleh bank umum. Bank umum memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter karena bank umum memiliki kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasi. Penciptaan uang giral dan uang kuasi tersebut secara umum dapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ialah melalui proses substitusi. Melalui proses substitusi ini, seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank dan kemudian akan dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, atau sebagai deposito. Dan yang kedua ialah melalui transformasi.
Melalui proses transformasi ini, bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan, atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito. Yang ketiga ialah melalui pemberian kredit. Melalui proses ini, bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana money multiplier mampu mempercepat proses penciptaan uang oleh bank umum. Di dalam fractional reserve banking, bank umum mampu menciptakan uang. Proses penciptaan uang mampu dipercepat karena adanya konsep money multiplier. Konsep ini muncul sejalan dengan kondisi bahwa dalam menciptakan uang giral dan uang kuasi, bank umum tidak harus menjamin sepenuhnya uang tersebut dengan uang tunai yang ada di kasnya. Berikut merupakan ilustrasi yang sangat sederhana untuk memahami keberadaan money multiplier. Baiklah, mari kita mulai dengan sebuah asumsi. Kita asumsikan bahwa giro wajib minimum sebesar 10% dan deposan memiliki deposito total sebesar Rp100 di dalam Bank Diki Wijaya. Maka, Bank Diki Wijaya wajib mencadangkan 10% dari total deposito, yaitu Rp10, dan sisanya sebesar Rp90 dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman. Maka saat ini, jumlah uang yang beredar tidak lagi berjumlah Rp100, melainkan sudah bertambah menjadi Rp190 karena adanya pinjaman yang diberikan. Kemudian, nasabah kembali mendepositokan Rp90 yang dipinjamkan dari Bank Diki Wijaya kepada bank lain, sebut saja Bank Din Ayu. Giro wajib minimum masih sama, yaitu 10%. Maka dari Rp90 yang ditabung di Bank Din Ayu, Rp9-nya harus dijadikan sebagai reserve, dan sisanya sebesar Rp81 dapat dipinjamkan. Kemudian, terjadi lagi dalam mekanisme yang sama, nasabah kembali mendepositokan Rp81 yang dipinjamnya dari Bank Din Ayu kepada bank lain, sebut saja Bank Haris Ganteng. Giro wajib minimum masih sama, yaitu 10%. Maka, dari Rp81 yang ditabung di Bank Haris Ganteng, maka 8,10-nya harus dijadikan sebagai reserve, dan sisanya dapat dipinjamkan. Dengan mekanisme yang sama dan berulang-ulang, maka uang yang semula hanya Rp100 kemudian berkembang biak menjadi Rp1.000. Hal ini dilakukan melalui mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana rumusnya untuk menghitung money multiplier dan jumlah uang yang beredar? Maka rumusnya ialah rumus money multiplier adalah 1 dibagi persentase giro wajib minimum. Dalam asumsi tadi, giro wajib minimum sebesar 10%. Maka dari itu, money multiplier sama dengan 1 dibagi 0,1. Maka hasilnya ialah 10. Maka jumlah uang yang beredar adalah jumlah deposito awal dikali dengan money multiplier. Maka uang yang beredar adalah 100, yaitu jumlah deposito awal, dikali dengan 10, yaitu jumlah dari money multiplier-nya. Sehingga kita mendapatkan 1000. Very simple, simple sekali. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penciptaan uang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang, dan yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang. Nah, jadi di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi determinan dari uang primer itu sendiri, yaitu yang pertama ada currency ratio, yang kedua ada time and savings deposit ratio, dan yang terakhir ada reserve ratio. Nah, mengenai currency ratio sendiri, jadi tinggi rendahnya itu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih untuk memegang uang kartal ataupun uang giral, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang kartal ataupun uang giral, diantaranya biaya pemegangan atau penggunaan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan uang kartal ataupun uang giral. Nah, di mana biasanya masyarakat itu dia tuh pasti akan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan
ketika dia tuh memilih untuk memegang uang kartal ataupun uang giral. Kayak misalkan berapa sih biaya yang dibutuhkan ketika masyarakat itu harus pergi ke bank, ataupun berapa sih biaya yang harus dikeluarkan ketika masyarakat itu lebih memilih untuk memegang uang giral saja. Nah, selain itu, terkadang untuk transaksi dengan jumlah yang relatif besar, pembayaran dengan menggunakan uang giral itu jauh lebih praktis dan mudah karena dia bisa dilakukan melalui transfer kan. Nah, kemudian penyimpanan dalam bentuk uang giral itu juga cenderung lebih aman dari pencurian dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai time in savings deposit ratio itu, jadi tinggi rendahnya pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih untuk memegang uang kuasi atau uang giral, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut, diantaranya opportunity cost, pendapatan masyarakat, dan juga kemajuan layanan sektor perbankan. Nah, di sini ketika layanan sektor perbankan itu sudah semakin maju, hal ini tuh akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uang kuasi, sehingga rasio uang kuasi terhadap uang giral itu akan meningkat. Dan yang terakhir mengenai reserve ratio. Jadi di sini reserve ratio itu dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama legal reserve ratio dan yang kedua excess reserve ratio. Nah, di mana legal reserve ratio ini merupakan rasio cadangan resmi yang dipengaruhi oleh ketentuan otoritas moneter. Nah, di mana perubahan legal reserve ratio itu hanya terjadi ketika bank sentral menghendakinya dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, hal ini tuh berbeda dengan currency ratio dan time deposit ratio yang tadi sudah saya jelaskan. Bahwa currency ratio dan time deposit ratio itu dia akan berubah sebagai akibat dari pengaruh perubahan struktur dan perkembangan ekonomi serta tingkat pendapatan masyarakat khususnya. Nah, sedangkan legal reserve ratio itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari ketentuan otoritas moneter ataupun bank sentral. Nah, untuk excess reserve ratio sendiri itu perubahannya itu sangat dipengaruhi oleh pengelolaan likuiditas bank. Sebagai contoh, bank-bank dengan dana pihak ketiga yang sebagian besar terdiri dari simpanan dalam bentuk giro, dia tuh akan cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang dana pihak ketiganya sebagian besar terdiri dari deposito, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer, di mana faktor-faktor ini tuh tercermin pada pos-pos di neraca otoritas moneter. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan primer, di sini saya itu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai neraca otoritas moneter. Nah, jadi di slide bisa kita lihat bahwa di sisi pasifa itu tuh biasa disebut dengan sisi penggunaan uang primer yang terdiri dari uang kartal dan saldo giro. Nah, di mana di sisi pasifa ini perubahan uang primer itu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan uang kartal yang umumnya terkait dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu negara, khususnya di sektor keuangannya. Nah, sedangkan untuk di sisi aktivanya sendiri, hal ini tuh lebih terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer seperti aktiva luar negeri bersih, aktiva dalam negeri bersih, dan juga aktiva lainnya bersih. Jadi di sisi aktiva neraca otoritas moneter itu dia tuh lebih terkait dengan struktur perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, perubahan uang primer itu sangat terkait dengan beberapa faktor utama, yaitu diantaranya
transaksi masyarakat dengan luar negeri seperti ekspor-impor dan aliran modal, perkembangan dan mekanisme di bidang perkreditan, serta manajemen keuangan pemerintah yang tercermin pada struktur anggaran belanja pemerintah atau APBN. Nah, di mana faktor-faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar itu bisa disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar, yaitu diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral dan juga pemerintah, dan juga faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Saya dan teman saya, Elvira, akan menjelaskan mengenai signorage dapat mendorong percetakan uang. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa signorage itu adalah keuntungan atau margin yang didapatkan oleh pemerintah atau negara ketika mereka mencetak uang. Yang keuntungannya didapatkan dari perbedaan nilai antara nilai nominal dan nilai real. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai basic consideration atau dasar pertimbangan pemerintah atau negara ketika ingin mendapatkan signorage. Seperti yang terlihat pada slide, terdapat 3 situasi yang harus dibedakan. Yang pertama, kurs mengambang atau floating rate, yaitu bunga atau nilai tukar yang tergantung pada pasar atau falas. Yang kedua, kurs nilai tukar tetap, atau yaitu bunga yang ditentukan oleh bank sentral dalam pertukaran mata uang. Yang terakhir itu penggunaan uang asing atau terdapat dolarisasi pada suatu negara, di mana biasanya negara-negara yang menganut sistem dolarisasi itu dia negara yang telah mengalami hyperinflation karena dia itu udah nggak lagi nih mampu menggunakan mata uang negara sendiri sehingga harus menggunakan mata uang negara lain. Nah, penjelasannya adalah dalam kasus kurs mengambang dapat menentukan tingkat inflasi sendiri dan tingkat optimal pengumpulan signorage dan memiliki potensi untuk menggunakan kebijakan countercyclical negara tersebut. Dan pada kasus nilai tukar tetap, negara itu tetap mengumpulkan signorage tetapi pada tingkat yang ditentukan oleh tingkat inflasi negara asing. Dan yang terakhir itu penggunaan uang asing, yaitu negara yang berlaku memiliki nilai tukar tetap tetapi memilih untuk membayar signorage ke negara asing. Slide selanjutnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sederhana dari berbagai situasi yang tadi saya telah jelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama, nilai tukar tetap dan mengambang. Yaitu terdapat analisis cost benefit atau manfaat transaksi, di mana hilangnya kontrol atas dasar pengumpulan darurat signorage negara dan instrumen kebijakan dalam negeri untuk mempertahankan nilai tukar. Nah, ketika analisis ini berakhir dengan bunga mengambang atau kurs mengambang atau floating rate, maka uang domestik yang harus digunakan. Dan jika berakhir pada kurs tetap, maka uang domestik lah yang harus digunakan. Karena apa? Karena dalam penggunaan uang asing sangat membutuhkan biaya signorage negara asing, maka signorage yang didapatkan oleh negara atau pemerintah itu berkurang, malah lari ke orang asing gitu. Nah, yang kedua itu terdapat penggunaan uang asing. Terdapat beberapa faktor yang mengharuskan atau negara-negara yang tadi saya bilang hyperinflation dan butuh dolarisasi yang mendorong mereka untuk menggunakan uang asing. Yang pertama itu biaya tambahan, terdapat biaya tambahan dari pertukaran mata uang terjadi ketika uang domestik digunakan. Nah, penghematan biaya ini harus dibandingkan dengan biaya transfer signorage ke negara asing. Penghematan biaya transaksi akan menjadi fungsi dari jumlah dan nilai transaksi yang dilakukan negara asing. Oleh karena itu, terjadilah keterbukaan ekonomi. Nah, untuk ekonomi yang sangat terbuka ini, biaya transaksi juga sangat besar. Nah, faktor yang keduanya itu adalah penggunaan uang asing adalah sebuah disiplin. Maksudnya, otoritas kebijakan negara-negara tersebut telah kehilangan cengkraman pada instrumen. Maksudnya adalah negara-negara yang telah menganut dolarisasi tersebut, dia telah kehilangan
komitmen dari instrumen mereka sendiri gitu. Nah, maka dari itu komitmen terhadap nilai tukar tetap akan memberikan disiplin bagi pembuat kebijakan tersebut. Nah, argumen-argumen untuk penggunaan uang asing kemudian akan membuatnya lebih sulit bagi otoritas moneter untuk menyalahgunakan cadangan yang dalam hal ini sebagian besar berada di bawah kendali sektor swasta. Tetapi bahkan di sini pun ada masalah di mana stok uang beredar yang luar biasa merupakan hadiah seigniorage yang menggiurkan bagi para pembuat kebijakan dalam negeri. Nah, maka dari itu pada dasarnya negara-negara atau pemerintah yang mencetak uang lebih banyak maka akan lebih banyak lagi seigniorage yang didapatkan. Nah, ketika negara tersebut malah menggunakan sektor atau prinsip dolarisasi, mungkin mereka memiliki banyak keuntungan seperti modal asing meningkat, terus namanya suku bunganya juga tetap atau bukan tetap sih kayak lebih tinggi dan dia mendapatkan keuntungan dari investasi dan lain-lain. Tapi kerugiannya adalah mereka tidak bisa mengatur atau mengontrol stabilitas uangnya mereka sendiri karena itu merupakan dari negara asing, uang negara lain gitu. Dan jumlah sektor seigniorage-nya juga itu lebih sedikit dibandingin menggunakan atau mencetak uang dalam negeri atau mencetak uang domestik. Itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elvira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan terkini atau recent use of seigniorage. Jadi, tingkat penggunaan seigniorage di tiap negara itu kan sangat bervariasi gitu. Nah, yang membuat tingkat seigniorage di tiap negara itu berbeda adalah karena adanya perbedaan dalam selera, adanya perbedaan dalam teknologi antar negara, perbedaan dalam efisiensi instrumen kebijakan fiskal, terutama pajak dalam hal ini, dan perbedaan dalam keadaan atau perkembangan sistem perbankan di negara tersebut. Nah, pada tabel yang ditampilkan berikut ini, di situ tertulis tabel 1 itu menjelaskan tentang tingkat seigniorage pada negara-negara tertentu begitu. Dari tahun 1960 sampai 1978. Nah, pada kolom pertama ini menjelaskan tentang tingkat seigniorage-nya terhadap GNP. Sedangkan yang kedua ini terhadap total pengeluaran pemerintah, yang ketiga ini menjelaskan rate of inflation di tiap negaranya, dan kolom terakhirnya menjelaskan tentang rate of growth of real GNP. Nah, pada slide selanjutnya di situ dijelaskan bahwa ternyata pada negara-negara yang kurang berkembang atau least developed countries itu mereka memiliki tingkat seigniorage yang lebih tinggi daripada negara-negara yang memiliki higher income gitu. Dan terdapat dua situasi di mana seigniorage itu tinggi. Situasi ini dinamakan kasus seigniorage yang aktif dan pasif. Nah, penggunaan seigniorage yang aktif artinya yang lebih tinggi itu berada di negara-negara dengan inflasi yang tinggi seperti Argentina, Uruguay, Chili, dan Brazil. Sedangkan tingkat seigniorage yang pasif itu berada di negara-negara yang maju seperti negara-negara anggota OPEC. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan tentang dampak pada pergeseran ke mata uang asing. Di slide ini ada equation tentang seigniorage terhadap GNP. Equation ini dilakukan untuk pembayaran yang dilakukan negara lain selain Amerika Serikat yang menggunakan US dollar ke Amerika Serikat. Misal, Indonesia ingin melakukan seigniorage atau percetakan uang dengan currency-nya US dollar, maka Indonesia harus membayarkan ke Amerika Serikat sebesar equation tersebut, yaitu equation seigniorage terhadap GNP. Lalu ada beberapa asumsi yang digunakan untuk memberikan perkiraan konservatif atau rendah untuk seigniorage ini. Yang pertama, cadangan bank akan disimpan dalam berbentuk bunga. Akhirnya, bank sentral tidak ada biaya seigniorage yang melekat pada komponen saat itu. Dan diasumsikan seigniorage akan dibayarkan hanya untuk penggunaan mata uang. Lalu yang kedua, adanya perhitungan berdasarkan pada dua perkiraan alternatif elastisitas pendapatan dari permintaan mata uang, yaitu adanya perbedaan elastisitas pendapatan. Yang pertama itu elastisitas pendapatannya sebesar 1 dan yang kedua sebesar 0,5. Tingkat pertumbuhan dalam setiap kasus adalah tingkat negara untuk periode tertentu.
Yang ketiga, tingkat inflasi negara lain sama dengan rata-rata tingkat inflasi di Amerika Serikat selama periode tertentu. Yang keempat, rasio mata uang terhadap GNP adalah rata-rata di negara tersebut selama periode tertentu. Yang terakhir, tidak adanya perhitungan elastisitas inflasi dalam permintaan mata uang, karena negara lain inflasinya pasti akan lebih tinggi daripada Amerika Serikat pada periode tertentu. Maka, rasio mata uang terhadap GNP akan lebih tinggi untuk sebagian besar negara lain jika elastisitas mata uang terhadap inflasi diperhitungkan. Lalu, untuk melanjutkan topik di atas, maka timbullah sebuah pertanyaan. Mungkinkah biaya dari penggunaan uang asing itu dapat dikurangi? Nah, pada kenyataannya, dalam mencetak sebuah dolar, tidak ada biaya yang dikeluarkan dan tidak akan terjadi pula kerugian bagi US dalam memberikan mata uang dolar ke negara lain. Bahkan, biaya yang dihasilkan itu sebesar 0. Namun, di sisi lain, negara domestik itu tidak ingin bertergantungan kepada mata uang asing tersebut atau dolar. Nah, atas dasar inilah negara domestik itu harus mengambil langkah untuk mengurangi permintaan mata uang asing yang tinggi. Bagaimana sih caranya? Nah, dalam jurnal telah dijelaskan beberapa cara untuk mengurangi permintaan uang asing tersebut. Antara lain, yang pertama, bank reserve dapat dipegang oleh bank sentral dalam bentuk interest bearing. Lalu yang kedua, memberikan insentif untuk pembayaran gaji pegawai melalui rekening bank untuk mengurangi permintaan terhadap mata uang. Nah, di sini tuh maksudnya adalah para pekerja itu gajinya dapat dibayarkan melalui rekening bank atau ditransfer. Lalu yang ketiga, memperkenalkan mata uang dalam negeri secara luas, khususnya pada negara tersebut. Hal ini dapat berjalan dengan lancar melalui peraturan yang diatur oleh pemerintah domestik. Nah, salah satunya adalah peraturan dari Swaziland, di mana pemerintahnya itu telah memperkenalkan mata uangnya sendiri dan mata uang tersebut dapat ditukar setara dengan dolar, serta diizinkan beredar secara simultan bersamaan dengan dolar. Lalu, jika kita kaitkan di negara Indonesia, ada beberapa peraturan mengenai mata uang domestik. Yang pertama itu ada peraturan Bank Indonesia nomor 17 /PBI/PBI/2015 yang berbunyi di mana setiap transaksi yang berlangsung di wilayah Indonesia itu wajib menggunakan mata uang rupiah. Serta ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka untuk membuat mata uang domestik lebih menarik daripada dolar, khususnya untuk penggunaan pada negara tersebut. Hal ini juga dikarenakan penggunaan uang asing itu pada prinsipnya selalu mencegah pemerintah domestik dalam menarik pajak pemegang uang. Maksudnya itu adalah jadi uang asing itu apabila dipegang oleh penduduk di negara tersebut, maka uang itu tidak dikenakan pajak. Padahal pada kenyataannya kepemilikan mata uang apapun dan deposito bank itu harus dikenakan pajak. Nah, jadi kesimpulan dari slide ini adalah bahwa biaya penggunaan uang asing itu dapat dikurangi dengan cara pengaturan moneter yang baik, serta penggunaan uang dalam negeri itu masih akan lebih murah daripada menggunakan uang asing. Oke, lalu slide selanjutnya ada dampak seigniorage terhadap inflasi. Nah, dalam perekonomian, seigniorage itu dikatakan sebagai pendapatan inflasi. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena hal ini diawali dengan adanya cara membiayai defisit itu salah satunya dengan cara mencetak uang. Percetakan uang pada tingkat yang melebihi permintaan pada tingkat harga saat ini akan menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar di tangan masyarakat. Nah, upaya masyarakat untuk mengurangi kepemilikan atas kelebihan uang tunai tersebut pada akhirnya akan menaikkan tingkat harga secara keseluruhan. Kenaikan tingkat harga tersebut yang selanjutnya dinamakan dengan inflasi. Jika kita telah lebih lanjut, seigniorage sendiri merupakan pendapatan negara dari mencetak uang, di mana
ketika pemerintah itu mencetak uang, terdapat surplus dari kegiatan tersebut dan nilai dari pembuatan uang tersebut lebih kecil dibandingkan nilai aslinya. Nah, keuntungan terhadap adanya seigniorage itu dianggap sebagai pemasukan negara. Namun, beban akibat seigniorage tersebut ditanggung oleh semua pemegang uang. Setiap pemerintah mencetak uang baru, maka akan menurunkan nilai real uang tersebut. Besarnya penurunan nilai tersebut yang disebut dengan seigniorage. Nah, contohnya dari penurunan nilai itu, dimisalkan saat ini Haris itu mempunyai uang sejumlah 1 juta rupiah di dompetnya. Nah, tiba-tiba keesokan harinya pemerintah itu mencetak uang baru sehingga menurunkan nilai uang sebesar 5%. Nah, sebelum pemerintah mencetak uang baru itu, 1 juta rupiah yang ada itu bisa dibelikan telepon genggam merek X. Tapi gara-gara adanya seigniorage itu, maka penjual HP X tersebut menyesuaikan harga produksi dari keuntungan dengan cara menaikkan harga jual minimal sebesar 5%. Nah, apa yang terjadi dengan uang 1 juta di dompet Haris? Tentu saja tidak bisa untuk membeli HP X karena harganya sudah meningkat sebesar 5%. Nah, inilah yang disebut dengan penurunan nilai uang. Lalu contoh terburuk dari seigniorage itu bisa kita lihat sekarang di negara Zimbabwe, di mana pemerintahnya itu suka mencetak uang baru sehingga rakyatnya itu untuk membeli 1 ekor ayam saja harus membawa uang 2 miliar dolar Zimbabwe. Nah, jadi mata uang dolar di Zimbabwe itu tidak ada harganya. Jadi seigniorage itu juga bisa menimbulkan adanya uang itu tidak berharga di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Dan apabila ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan dalam WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.